Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah favorit saya gitu ya pada waktu kuliah, ialah psikologi. Nah, spesialnya hari ini kita akan membahas bagaimana sih psikologi komunikasi cinta. Oke, siapa di sini yang sudah pernah jadi cinta? Oke, udah pernah semua gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang cinta gitu ya, cinta ini bisa kita kategorisasikan sebagai hal yang mungkin dimiliki oleh beberapa atau mungkin sebagian besar orang gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke cinta kepada orang lain, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana sih cara kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena sekarang banyak sekali ya digalakkan pentingnya self love bagi kehidupan manusia. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa 61% orang yang mengecek ponsel saat bangun tidur. Nah, sebenarnya hal ini sangat tidak dianjurkan teman-teman karena selama 24 jam gelombang aktif itu bisa berbeda dari gelombang delta. Kalau teman-teman menggunakan handphone, ya, maka biasanya dia akan langsung skip dan masuk ke gelombang theta. Hal di gelombang theta ini adalah gelombang yang kita bisa siapkan hingga 24 jam. Jadi kalau misalnya ada orang tidur, jangan langsung handphone, jadi langsung masuk ke mode airplane. Apalagi kalau buka handphone langsung baca berita-berita politik, pembunuhan, kekerasan gitu ya, maka itu akan mempengaruhi mood Anda saat hari ini. Sehingga ada baiknya mulai mencintai diri Anda dengan memberikan afirmasi positif ketika Anda bangun. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sih kita belajar tentang konsep diri. Kemudian seseorang gitu ya mencintai dirinya sangat berkaitan dengan bagaimana dia memberikan penghargaan dan perasaan terhadap dirinya. Nah, diri kita itu akan sangat dipengaruhi oleh pola-pola interaksi kita dengan orang lain. Maka nggak heran gitu ya, orang-orang yang punya konsep diri yang baik, self love yang tinggi, mereka itu biasanya memiliki circle yang sehat, nggak toksik, punya keluarga yang sangat support gitu ya. Nah, kalau kalian belum masuk dalam kategori ini, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Anda bisa mulai membangun identitas baru gitu ya, untuk bisa memahami diri sendiri. Sebenarnya aku tuh ingin diterima di circle atau di environment yang seperti apa. Sehingga kita punya kemudian penilaian-penilaian yang membuat diri kita semakin positif. Saya kasih contoh aja, contohnya misalnya saya gitu ya, ketika kadang saya merasa jauh gitu ya, saya biasanya bilang ke suami saya kayak, aku gendutan ya, gitu ya. Nah, mungkin suami saya ini sangat suportif gitu ya, dia selalu bilang, kenapa kamu udah cantik. Nah, ini akan membuat konsep diri saya bahwa kalau saya naik 1-2 kilo, itu tidak akan mempengaruhi perasaan orang-orang cinta saya terhadap saya. Lain ceritanya juga ketika saya pernah ada dalam posisi Rika gendutan ya gitu ya. Karena saya jadi punya pemikiran bahwa konsep diri saya itu gendut, jelek, pantas ada di mana-mana. Jadi significant others itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita terhadap sesuatu dan bagaimana kita akhirnya punya yang sangat suportif terhadap konsep. Oke, nah ini menarik ya. Nah, saya biasanya menanyakan apa pendapat Anda tentang sebuah spidol. Nah, karena spidolnya adalah benda mati, gitu ya, maka jika Anda menggunakan konsep dari ada spidol, kata-kata yang disebutkan justru adalah spidol ini adalah benda yang disebutkan tulis, panjang, hitam atau biru mungkin ya. Tapi ketika ketemu kasih kita kata negatif, misalnya jelek, oh spidol gitu ya. Dia cenderung tidak merespon ya, karena dia berbeda dengan manusia gitu ya. Ketika kita memberikan pendapat yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka bahayanya adalah orang tersebut dapat merespon, bisa terjadi tersinggung, menangis, tertawa gitu, terhadap apa yang kita sampaikan. Sehingga hati-hati sekali kita ketika bicara cinta, bicara hubungan dengan orang lain, kita harus tahu ya, pada momen yang seperti apa kita bisa melakukan alasan.
Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah belajar apa yang dimaksud dengan persepsi. Ya, jadi persepsi ini adalah sifat batinnya objek tidak bereaksi saat dilihat dan diperhatikan. Sementara persepsi dalam konteks personal, kita cenderung melihat perilaku seseorang. Kalau kita melakukan persepsi siapa ya jodoh kita gitu ya, kalau kita cenderung memperlihatkan atau mengamati gitu ya tampilan asli dia di dunia nyata dan juga bagaimana dia di sosial media. Karena manusia ini adalah makhluk hidup gitu ya, sehingga kita akan selalu mencari petunjuk eksternal menjadi seorang detektif yang tahu gitu ya siapa sih orang itu yang sedang dilakukan. Bicara soal cinta ini memang menarik gitu ya, karena setiap manusia bisa merasakan cinta gitu ya. Nah, ini adalah salah satu eksperimen menarik dari Solomon Ash yang mengatakan bahwa calon istri gitu ya. Jika dikatakan mau nggak calon istri cantik, solehah, rajin, lincah, kritis, dan kepala batu gitu ya. Sebagian besar responden menjawab mau gitu ya, karena dimulai dengan 3 kata pertama yang positif. Sementara dengan urutan yang sebenarnya hampir mirip saja, ketika tanya mau nggak suami dengki, kepala batu, tapi rajin, cerdas, dan baik hati. Rata-rata orang mengatakan tidak. Padahal dari keenam komponen ini sama-sama memiliki 3 hal positif dan 3 hal negatif. Jadi karena dimulai dengan hal yang positif, maka orang cenderung mengkategorisasikannya menjadi hal yang positif semua. Gitu ya. Jadi hasil eksperimen ini menarik gitu ya. Ada yang disebut dengan konsep primacy effect. Kita mengkonotasikan hal-hal positif berdasarkan rangkaian-rangkaian pertama yang muncul gitu ya. Orang akan cenderung menghafal hal-hal yang pertama kali keluar gitu ya. Ih, Rika tuh cantik, manis, baik hati, tapi pelit nilai misalnya. Nah, dia akan memaafkan kriteria selanjutnya biasanya gitu. Disebut dengan primacy effect. Sementara kalau yang di akhir tadi itu disebut dengan recency effect. Nah, inilah mengapa biasanya dalam public speaking gitu ya, Anda diminta untuk bisa fokus di pembukaan dan penutup. Karena biasanya di momen awal, primacy dan resensi di akhir, orang akan jauh lebih memperhatikan dibanding isi di dalam pesannya seperti itu. Jadi simpulannya adalah you have to love yourself first before you love others. Jadi penting bagi kita untuk mencintai diri kita sendiri sebelum kita bisa masuk ke mencintai orang lain. Ya. Oke, sekarang apakah sudah siap untuk jatuh cinta? Apakah sudah siap untuk membahas soal cinta? Oke, cinta itu apa sih sebenarnya? Cinta, cinta, cinta. Apa definisi cinta? Ada beberapa yang bilang cinta itu lebih dari sayang, lebih dari suka, perasaan yang mendalam. Tapi ternyata para ahli kemudian mendefinisikan cinta secara umum sebagai kesan pertama yang dapat muncul dengan berbagai emosi. Cinta ternyata nggak hanya bahagia ya, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, bisa takut, bisa sesuatu yang tidak terdefinisi, sesuatu yang sangat eksklusif dan biasanya punya relasi hubungan antara satu dengan dua atau bahkan lebih banyak. Nah, yang menarik adalah bahasan soal cinta itu. Kita sebagai manusia itu punya 3 komponen, akal, nafsu, dan emosi. Kira cintanya ada apakah cinta termasuk akal? Apakah cinta termasuk nafsu? Atau justru cinta merupakan sebuah emosi? Bisa ketiganya teman-teman, jadi karena akal dapat dimanipulasi oleh hawa nafsu, sementara hawa nafsu juga dipengaruhi oleh kita, ya. Akal dapat dibutuhkan oleh emosi, dan cinta merupakan emosi yang kadang mungkin kita enggak, kadang-kadang nggak berlogika gitu ya. Jadi cinta ini adalah perasaan ya, bisa emosi yang dirasakan, bisa menimbulkan nafsu, dan biasanya menimbulkan akal. Teori Robert Sternberg tentang dimensi cinta ini mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya punya hasrat atau keinginan bisa punya tujuan yang ada di dalam pikiran alam bawah sadar dan bisa punya keintiman, menjalin hubungan dengan saling percaya. Kemudian bisa punya komitmen, misalnya kalau jatuh cinta lalu memutuskan untuk pacaran atau bahkan menikah, ya.
Nah, cinta ini berkaitan dengan bagaimana sih kesan pertama yang muncul, gitu ya. Jadi kira-kira aku cinta nih sama dia, beneran cinta gitu ya. Oke. Nah, ada sebuah social experience gitu ya, yang menampilkan Yura Yunita dengan 7 pasang hubungan ya. Cinta itu ternyata bisa hadir kalau teman-teman mau lihat video-nya, bisa di lagu Dunia Tipu gitu ya. Jadi dalam social experiment ini, dalam one take shot gitu ya, ada praktisi mindfulness yang mendampingi beberapa relasi hubungan dari kakek dengan nenek, anak dengan ibu, teman, sahabat, pacar gitu ya. Mereka ternyata punya kategorisasi cinta yang beragam. Cinta nggak selalu ke pasangan, tapi bisa ke orang tua, bisa ke teman, bisa ke saudara, bisa ke orang yang mungkin dekat dengan kita sehari-hari. Dalam video ini sangat tampak bahwa cinta itu turun gitu ya dari mata lalu masuk ke gerbang pertama menuju hati. Dan ini adalah hal yang dapat dirasakan gitu ya. Bahkan ada beberapa orang dari video tersebut yang setelah mendengarkan lagu di depan orang yang dia sayang, dia langsung menangis gitu ya. Dan merindukan, mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan indah yang pernah dirasakan. Jadi cinta ini dapat dirasakan dengan seorang yang ingin juga dicintai. Ya, biasanya dia akan mencari jodoh. Ya. Banyak cara yang digunakan untuk mencari jodoh, namun di kali ini saya akan kasih jurnal yang berbicara soal bagaimana sih kita membangun sebuah hubungan romantis. Menurut Nicholson, gitu ya, diketahui bahwa Carl Sever Abraham telah mempublikasikan 2 penelitian tentang cara-cara yang biasanya orang lakukan untuk mendapatkan jodoh. Apa aja ya kita lihat. Yang pertama, orang bisa mendapatkan jodoh gitu ya, biasanya dia melibatkan emosi gitu ya, membangun hubungan romantis, kemudian menembak atau menginisiasi langsung gitu ya. Mau nggak kamu jadi pacar? Atau kemudian memberikan sinyal-sinyal perhatian, memberikan kode-kode gitu ya. Baru kemudian membuat kesan yang baik di mata pasangan. Lebih dari itu, dengan adanya kedekatan itu sebenarnya sangat menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan target jodoh kita gitu ya. Bisa dilihat nih misalnya di hubungan yang seperti ini mungkin mereka jaraknya sangat intim. Ya, sementara yang di sini mungkin masih best friend atau bestie lah ya gitu ya. Sementara seorang public speaker dengan audiensnya masih sangat jauh dan rapat ini sudah cukup erat. Nah, artinya menurut teori Edward Hall bahwa dalam konsep psikologi komunikasi untuk tahu ya, sebenarnya Anda tuh dinilai dekat atau tidak sih dari orang lain, Anda bisa memposisikan dari jarak. Kalau orang tersebut sangat menjaga jarak, oh berarti kita masih di level publik. Kalau sudah agak engagement gitu ya, bisa ada di tahap sosial 1 sampai 4 meter. Lebih dekat lagi secara personal, bisa kemudian pakai tangan, ya bisa ada di 0,5 sampai 0,5. Kalau Anda mungkin bisa sampai berhubungan intim gitu ya, bersentuhan langsung, maka Anda mungkin suami istri gitu ya, ada di selain 3 cara tadi, ada strategi lain yang bisa teman-teman lakukan kalau ingin confess gitu ya, dengan mungkin mau ubah suasana, bikin suasana romantis, melakukan teknik menggoda dan bercanda, atau menunjukkan sumber daya. Yakni menurut teori social action theory, untuk menarik perhatian lawan jenis, misalnya kita bisa bertukar apa yang menguntungkan bagi kita dan menguntungkan bagi orang tersebut, sehingga kita punya hubungan yang win-win solution, ya. Ada pertukaran sosialnya. Nah, ketika mengungkapkan cinta, sangat penting bagi kita untuk memiliki suara yang lembut gitu ya. Will you marry me? Misalnya, jangan kemudian mengungkapkan cinta dengan suara yang keras karena akan punya konotasi negatif. Begitu juga ketika first date misalnya harus menggunakan appearance dan juga kosmetik yang menarik sehingga memberikan pesan kepada target jodoh Anda gitu ya, bahwa Anda sangat tertarik dengan dia. Oke, lanjut kita ada di 3 gambar. Ini adalah ceritanya dosen killer gitu ya. Mana yang paling galak gitu ya. Kenapa sih mereka kok marah-marah gitu ya? Persepsinya menurut kalian gimana? Oke, ada yang bilang gitu ya, mahasiswa dosennya rumah tangganya nggak harmonis nih atau
lagi banyak deadline, lagi lapar atau sakit perut. Oke, nah seringkali kita kemudian buat hello effect gitu ya. Kalau ada artis misalnya mau diadani dengan si Jason Choi ini punya hubungan yang harmonis gitu ya, maka dia cantik, pinter, wah rumah tangganya baik-baik saja. Padahal belum tentu. Kalau effect ini biasanya kita langsung mikir, oh Bu Farika marah-marah di kelas, tapi dia rumah tangganya bahagia. Padahal nggak selamanya seperti itu. Jadi kalau effect ini juga perlu kita waspadai. Kemudian strategi yang ke-7 dan ke-8 adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan jodoh tadi kita bisa menggunakan Cupid atau bertindak pasif. Nah, dari beberapa strategi tersebut, yang mana sih yang kira-kira paling berhasil? Nah, ternyata diketahui strategi nomor 2, gitu ya, yang paling buat orang ilfil karena bikin inisiasi langsung. Sementara strategi yang satu adalah strategi yang paling umum dilakukan, yaitu membangun hubungan dari hal yang paling umum ke yang paling khusus. Nah, keterlibatan emosional ini bisa mengubah suasana, gitu ya. Kemudian bisa bikin hubungan jauh lebih baik juga. Lanjutnya, Mary Pritchard dia mengatakan bahwa perlu berkomunikasi efektif dan tepat sasaran dengan menggunakan bahasa yang baik, menunjukkan cinta yang baik, kebutuhan dengan pasangan, hingga melakukan evaluasi. Lalu Anda bisa memberikan atraksi interpersonal atau memberikan daya tarik fisik, ganjaran, kedekatan ataupun kemampuan sehingga Anda punya harga diri yang jauh lebih baik. Selanjutnya, dalam ilmu psikologi komunikasi ini juga membahas bagaimana sih proses pembentukan hubungan, penguatan hubungan, sampai pemutusan hubungan. Jadi, memang benar-benar menarik ya, dan dapat diterapkan dalam hubungan romantis Anda dengan yang terkasih. Nah, yang terakhir, dalam menjalin hubungan, gitu ya, seringkali kita bicara soal apa yang dimaksud dengan love language, gitu ya. Baru booming beberapa tahun ke belakang, gitu ya, bahwa the premise of the five love language ialah kita biasanya bisa memberi dan juga menerima cinta, gitu ya, dari cara-cara yang berbeda. Bisa jadi misalnya saya tipe act of service dan physical touch gitu ya, tapi yang dibutuhkan oleh pasangan saya itu adalah word of affirmation dan physical touch gitu ya. Jadi ada dua love language yang biasanya paling banyak digunakan oleh pasangan tersebut. Oke, itu saja materi tentang psikologi cinta gitu ya. Mudah-mudahan dapat pencerahan yang mau confess ke orang yang disayang. Kita ketemu lagi di materi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow me on TikTok and you can email me if you need something to discuss. Thank you.